Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Tim Green Building di Kota Baru Parahyangan. Saya Ramli Rizky Rozabil. Saya Raffi Arkam. Saya Muhammad Rizky. Saya Muhammad Alfidiansyah. Saya Muhammad Ferdi. Kelompok kami tentunya akan membahas terkait dengan konsep green building pada kawasan Kota Baru Parahyangan. Kota Baru Parahyangan ini dia adalah suatu kota yang direncanakan, dibangun, dan dikembangkan pada saat suatu atau beberapa kota lainnya yang direncanakan dan dibangun sebelumnya telah tumbuh dan berkembang. Kota Baru Parahyangan ini merupakan proyek berskala kota pertama di area Bandung Raya yang menampung segala fasilitas dan fungsi perkotaan dengan penerapan konsep keberlanjutan. Dengan proyeksi jumlah penduduk 100.000 orang lebih, diharapkan Kota Baru Parahyangan akan menjadi kota mandiri yang memberikan kesejahteraan penghuninya dan masyarakat sekitarnya. Kota Baru Parahyangan adalah sebagai kota satelit yang mempunyai keunikan desain yang berbeda dengan kota baru lainnya, yaitu dengan menghadirkan visi dan spirit sebagai kota pendidikan yang akan memberikan kontribusi kepada seluruh penghuni dan masyarakat Bandung. Kota mandiri ini bertujuan untuk membentuk komunitas baru yang tidak membebani kota Bandung dan sekitarnya yang sudah sangat padat, serta sebagai hunian yang menerapkan konsep green building yang berkelanjutan. Tentunya, Kota Baru Parahyangan ini adalah sebagai satu contoh yang memang menerapkan suatu konsep pembangunan berkelanjutan dan juga menerapkan suatu konsep green building dari sisi desain rancangan bangunannya. Kota Baru Parahyangan adalah suatu kota terencana yang terletak di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dikembangkan oleh PT Liman Property, kota ini terbentuk pada tahun 2002. Kota Baru Parahyangan menghadirkan visi dan spirit sebagai kota pendidikan. Spirit pendidikan ini akan disebar pada keseluruhan proyek, baik secara master plan maupun segmental, yang juga menempatkan institusi formal, seperti sekolah dan universitas, maupun informal, dengan menghadirkan taman-taman bertema, pusat ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kota Baru Parahyangan sebagai kota mandiri akan mengakomodasikan beberapa fungsi yang berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti hunian yang terdiri dari perumahan berkepadatan rendah, menengah, dan tinggi, kondominium, apartemen, townhouse, yang dilengkapi dengan fasilitas kota bisnis, seperti office park, open mall, hotel, retail, dan sebagainya. Sayangnya, untuk biaya dalam proyek ini tidak dipublikasikan oleh developernya, dan waktu proyeknya itu terbentuk dari tahun 2002 dan terus berkembang hingga saat ini. Secara umum, infrastruktur dapat dikatakan berkelanjutan apabila mencakup 3 pilar, yaitu pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ketiga pilar tersebut sudah menjadi perhatian dari Liman Group dalam pembangunan Kota Baru Parahyangan. Pilar yang pertama yaitu pilar lingkungan yang dapat dilihat dari penyediaan prasarana lingkungan seperti tersedianya instalasi air bersih menggunakan sumur alkesis, jaringan drainase menggunakan sistem underground, jaringan pengelolaan air dan limbah menggunakan biofilter, sistem pembuangan sampah melalui program pengkomposan, jaringan jalan yang sesuai dengan standar sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pilar yang kedua yaitu ekonomi, di mana pengembangan kawasan sentra ekonomi strategis di Kota Baru Parahyangan dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama, regional komersial sebagai destinasi berbisnis dan berbelanja dengan konsep one-stop shopping. Yang kedua, town center yang mengintegrasikan fungsi pendidikan, hunian, rekreasi, area publik, dan komersial. Yang ketiga, resort komersial memiliki landscape berbukit yang akan menjadi destinasi liburan, hiburan, dan rekreasi. Pilar yang ketiga yaitu sosial dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya fasilitas yang lengkap, mulai dari fasilitas pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan bisnis. Juga kegiatan pengembangan masyarakat melalui kegiatan seperti festival kemerdekaan, kegiatan sholat Idul Fitri, donor darah, dan juga eco garden. Selanjutnya ada kontribusi pembangunan Kota Baru Parahyangan terhadap indikator SDGs. Pembangunan Kota Baru Parahyangan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat ini memiliki kontribusi terhadap 2 indikator SDGs. Kontribusi tersebut memiliki dampak yang cukup positif terhadap konsep green building.
Adapun dua indikator SDGs tersebut, diantaranya yang pertama adalah SDGs ke-7 tentang Affordable and Clean Energy atau energi yang bersih dan terjangkau. Kota Baru Parahyangan melakukan serangkaian program penghematan energi dalam rangka meminimalisasi penggunaan energi fosil dan peningkatan pemakaian energi yang terbarukan. Salah satu bukti bahwa komitmen Kota Baru Parahyangan dalam kampanye penghematan energi ini adalah dengan menciptakan kualitas lingkungan yang bersih serta bebas polusi udara dengan menyediakan jalur pedestrian dan jalur sepeda di sepanjang jalan kawasannya. Gedung marketing galeri Kota Baru Parahyangan ini juga dibangun dengan menggunakan konsep perencanaan bangunan hijau atau green building. Gedung ini merupakan gedung yang sudah mulai memanfaatkan energi yang terbarukan, yaitu dengan memanfaatkan energi matahari untuk penerangan di dalam ruangan pada siang hari. Desain dari gedung ini juga mempertimbangkan faktor efisiensi energi, efisiensi air, memanfaatkan limbah cair, penggunaan material yang tidak beracun, dan manajemen yang tepat, sehingga gedung ini dapat dipakai secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Selain itu, di penerangan jalan umum, taman bertema, dan beberapa area umum sudah menggunakan lampu LED yang ramah lingkungan. Selain itu juga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kota Baru Parahyangan dalam rangka edukasi hemat energi ini adalah dengan memberikan informasi seputar hemat energi kepada penghuninya. Aktivitas program hemat energi tersebut berupa earth hour atau mematikan lampu selama 60 menit. Dan yang kedua yaitu SDGs yang ke-15 tentang life on land atau kehidupan di darat. Bangunan hijau dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, menghemat sumber daya air, dan membantu melindungi hutan. Hal itu dibuktikan bahwa Kota Baru Parahyangan berkomitmen terhadap pengembangan berkelanjutan dari aspek lingkungan, seperti ruang terbuka hijau, pepohonan, biopori, taman tematik, gedung, serta rumah tinggal yang menerapkan konsep green building, sehingga bisa mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, stakeholder primer, sekunder, dan kunci. Dalam pembangunan Kota Baru Parahyangan, yang menjadi stakeholder primer adalah masyarakat Kecamatan Padalarang dan masyarakat sekitarnya yang mendapatkan keuntungan sekaligus kerugian dari pembangunan Kota Baru Parahyangan. Kedua, ada stakeholder sekunder. Yang menjadi stakeholder sekunder dari pembangunan Kota Baru Parahyangan ini adalah investor atau pengembang atau pengusaha-pengusaha yang ingin ikut andil dalam upaya mengembangkan atau menghidupkan Kota Baru Parahyangan menjadi layak huni, lebih nyaman dan aman. Contoh dari stakeholder sekunder ini seperti IKEA, kemudian ada bisnis makanan seperti ada food court, kemudian adanya department store atau supermarket dari Yogyakarta dan sebagainya. Yang ketiga ada stakeholder kunci. Yang menjadi stakeholder kunci adalah yang mengambil keputusan atau yang mengambil secara legal menandatangani atau mengizinkan adanya pembangunan Kota Baru Parahyangan. Tentunya di sini terlibat kelembagaan pemerintah Kabupaten Bandung Barat seperti bupati dan staf-stafnya yang ikut menandatangani kontrak dibangunnya Kota Baru Parahyangan. Kemudian ada dinas tata ruang, tentunya tidak akan diizinkan jika tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang di atasnya, misalkan RT RW atau RDTR di Kabupaten Bandung Barat atau Kecamatan Padalarang. Makanya dengan adanya dinas tata ruang ini diizinkan bahwa Kota Baru Parahyangan itu mendukung atau tidak bertentangan dengan tata ruang. Dan yang terakhir ada dinas PUPR dalam upaya untuk menyediakan perumahan yang layak huni, perumahan yang bebas polusi, dan perumahan yang berkelanjutan. Untuk kelanjutan proyek dari Kota Baru Parahyangan ini, sebenarnya beberapa pembangunan di Kota Baru Parahyangan itu belum sepenuhnya selesai. Masih ada kawasan yang sedang dibangun, seperti pembangunan rumah di Nayapati Residence yang diperkirakan akan rampung pada akhir tahun 2022. Tidak hanya itu, new cluster Tatar Paramawati Golf Residence juga baru akan dibangun pada akhir tahun ini. Konsep perumahan yang ada di Kota Baru Parahyangan sudah menggunakan konsep green building. Siap-siap. Untuk kelanjutan proyek dari Kota Baru Parahyangan ini, sebenarnya pembangunan di Kota Baru Parahyangan itu belum sepenuhnya selesai. Masih ada kawasan yang sedang dibangun, seperti pembangunan rumah di Nayapati Residence yang diperkirakan akan rampung pada akhir tahun 2022. Tidak hanya itu, new cluster Tatar Paramawati Golf Residence juga baru akan dibangun pada tahun ini.
Konsep perumahan yang ada di Kota Baru Parahyangan sudah menggunakan konsep green building, seperti salah satu contohnya adalah konsep rumah di Nayapati Residence. Dengan berkonsepkan breathable frontage house, desain itu bertujuan agar cahaya dan udara bisa masuk ke dalam rumah dengan leluasa, karena bukaan pada dinding yang diaplikasikan bertujuan agar cahaya alami dapat masuk tanpa hambatan. Selain itu, proyek yang ada di dekat Kota Baru Parahyangan, yaitu Kota Baru Parahyangan akan mempunyai akses keluar tol di Cipatat yang menghubungkan Sukabumi, Cianjur, Ciranjang, Padalarang. Dan juga stasiun high speed train yang berada di stasiun Padalarang yang mempunyai jarak 1 km dari Kota Baru Parahyangan dan progres sudah mencapai 70%. Selanjutnya di sini apa sih yang dapat dicontoh atau bahkan diperbaiki dari proyek ini sehingga dapat diaplikasikan pada kasus yang lain? Salah satu konsep pembangunan berkelanjutan yang dapat diaplikasikan pada kasus lain, diantaranya Kota Baru Parahyangan ini memprakarsai gerakan Hayu Hejo. Hayu Hejo ini adalah suatu gerakan yang memberikan inspirasi dan edukasi masyarakat untuk menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang asri dan lestari merupakan suatu wujud upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan di kota mandiri, di mana Kota Baru Parahyangan ini merupakan kota dengan menerapkan konsep green building secara komprehensif dengan diwujudkan dalam fasilitas dan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu pengelolaan limbah rumah tangga melalui septic tank, sistem biofuel, dan pengomposan sampah hijau. Yang kedua, pembuatan biopori. Yang ketiga, menggalakkan kegiatan menanam dan adopsi pohon sebagai aktivitas yang ramah lingkungan. Yang keempat, penerapan desain arsitek bangunan sesuai dengan iklim tropis yang hemat energi dan adaptif terhadap lingkungan dengan mengoptimalkan bukaan untuk penerangan dan penghawaan alami. Poin yang keempat ini adalah suatu poin yang penting, di mana poin yang keempat ini merencanakan suatu desain bangunan yang menerapkan konsep green building. Dengan salah satu indikator atau contohnya adalah melakukan pengoptimalan bukaan bangunan untuk suatu penerangan dan juga penghawaan alami sebagai ventilasi bangunan. Nah, dengan demikian, gerakan seperti itulah yang dapat dicontoh dan diaplikasikan bagi wilayah yang lain dan juga dapat diaplikasikan pada studi kasus atau proyek yang lainnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum.